Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Nah, wasani. Mohon maaf Bapak, ini dibaca dulu semuanya atau langsung kedudukan? Boleh dibaca, kemudian langsung dibacakan kedudukannya, dan juga kalau bisa langsung diartikan. Itu lebih bagus. Silakan. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Wasani di sini menjadi mubtada, ghuslu menjadi khobar, ghuslu mudhaf, jami'i mudhafun ilaih, jami'i mudhaf, al-wajhi mudhafun ilaih. Nah, fardu wudu ini masih melanjutkan materi yang minggu lalu. Fardu wudu yang kedua, yaitu membasuh seluruh muka. Wahaduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban. Nah, wahaduhu menjadi mubtada, hadduhu mudhaf, hu mudhafun ilaih, tulan menjadi tamiz, ma menjadi khobar, khobar dari wahaduhu, baina ma di sini kan ma isim mausul, setelah isim mausul ada silah baina, di sini menjadi silah, bainanya zorof, manabiti mazruf, manabiti mudhaf, sya'ri mudhafun ilaih, sya'ri mudhaf, ar-ra'si mudhafun ilaih, ghaliban menjadi hal. Nah, adapun batasan maksudnya batasan panjang ya di sini, panjang muka. Panjang mukanya itu dari tempat tumbuhnya rambut ya, wa akhiril lihya ini wa humal azmanil ladani yambutu alaihimal asnanu as-sufla yajtami'u muqaddimuhuma fil dhaqani wa muakhiruhuma fil udhuni. Wa akhirul lihya ini akhirunya menjadi Minta mubtada maaf, Kak. Pelan-pelan ya, Kak. oh ya. Wa Ya, akhirunya terlalu menjadi semangat Aminah, pelan-pelan ya. Oke, terus. wa akhirul lihya ini akhirunya menjadi mubtada, al-lihya ini akhiru mudhaf, al-lihya ini mudhafun ilaih. Wa huma di sini menjadi mubtada, humanya kembali kemana? Humanya kembali ke al-lihya ini. Sebentar. Sambil diarahkan ya kursornya ya. Biar saya juga yang tugas oke ini. Biar teman-temannya yang langsung melihat layar juga bisa langsung sambil belajar. Oke, coba sambil diarahkan kursornya. Ulang. Dilanjutkan maksudnya. Silakan. Wa akhiril lihya ini akhir mudhaf, al-lihya ini mudhafun ilaih. Wa huma humanya di sini jadi mubtada, humanya kembali ke al-lihya ini. Al-azmani menjadi khobar, khobar hukumnya rofa ya, maka dibaca al-azmani. Terus al-ladani di sini isim mausul ya, yang bermakna dua. Yang butuh setelah isim mausul harus ada silah. Nah, yang butuh di sini menjadi silah karena setelah isim mausul ya, yang butuh jenisnya itu fiil mudhari. Alaihima itu susunan jar majrur. Al asnanu failnya yang butuh. Asufla di sini menjadi naatnya al asnan atau sifat gitu ya. Yajtami'u menjadi hal. Kenapa yajtami'u menjadi hal? Karena terletak setelah jumlah yang terletak setelah makrifat, maka menjadi hal ya. Yajtami'u ini bentuknya fiil mudhari, muqaddimuhuma menjadi fa'ilnya yajtami'u, muqaddimu mudhaf, huma mudhafun ilaih. Kenapa sih kok dari tadi ya kayak apa namanya? Nah ya. Ya ini ya. Muqaddimuhuma, kenapa sih huma bisa menjadi mudhof ilaih gitu ya, bisa menjadi susunan idhofah tuh kenapa? Karena domir muttasil yang menempel pada kata lain itu, maka kedudukannya menjadi mudhof ilaih, berarti kan susunan idhofah ya. Fil dhaqani di sini susunan jar majrur. Wa muakhiru menjadi mubtada, muakhiru mudhaf, huma mudhafun ilaih. Ini sama kayak muqaddimuhuma tadi ya. Sebentar Aminah. Wa muakhi wa ini waw apa? Wawunya waw ataf, Pak. Waw ataf. Nah, terus kenapa muakhiru mubtada? Kenapa? Kalau itu waw ataf berarti bukan jadi mubtada dong. Kira-kira jadi apa? Wa muakhiruhuma kan?
Oh, jadi maktuf. Ya, tapi jadi maktuf, Nah, tapi tetap kedudukannya itu sama halnya mubtada gitu maksudnya, Pak. bukan, dia itu maktub, maktubnya kemana? Maktubnya ke Maktubnya kemana muakhiru itu? Ke Aminah. muqaddimuhuma. Ya, Nah betul, ya. mukaddimu. Tadi mahalnya mukaddimu itu kenapa marfu? Menjadi Coba fa'il. kita ulang. Oh iya, Pak. Fa'il. Afwan. Menjadi Oh, fa'il. berarti Muakhiru ini bukan maktuf. mubtada dong. Ya, menjadi maktuf. Ya, maktuf. Maktuf ila Muqaddimuhuma. mukaddim betul. Sekaligus juga menjadi mudhaf, betul tadi. Ya, mudhaf Sekaligus ilaih. menjadi mudhaf. Oke, terus? Terus fil uduni menjadi susunan jar majrur. Wahadduhu di sini mubtada ya. Hadu mudhaf mudhafun ilaih. Ardon menjadi tamiz. Ma di sini menjadi khobar. Ma ini isim mausul bayinal uduna ini. Setelah isim mausul silah berarti bayinanya silah ya. Silah. Terus bayina juga menjadi zorof. Bayina zorof al uduna ini mazruf. Wa idza kana Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isalul ma'i ilaihi Coba ma'al sebentar Aminah. Coba sampai tadi coba diartikan. yang Kan tadi udah titik dari tuh. oh iya Coba belum ya Pak. coba diartikan. Wahadduhu dari Enggak dari sebelumnya. Sebelum tadi kan belum wahumal diartikan. azmani ya Pak ya, dari wahumal azmani ya. Ya, coba. Ini kan kita lagi bahas tentang fardu wudhu ya. Ya. Ada berapa? Coba yang lain saya mau tanya nih. Yang lain ada berapa jumlah? Ada berapa fardu wudhu? 6, Coba yang Pak. lain. 6. Ada yang nggak hafal? Nggak pernah wudhu nih kalau nggak hafal. Hafal ya. Fardu wudhu ada 6. Nah, yang kemarin yang pertama apa? An-niyat. Baru sekarang ini yang dibaca Aminah itu apa? Basuh muka. Ya, yang kedua berarti jadinya ghuslu. Oke. Terus coba diartikan. Yang kedua adalah Mungkin membasuh. dari ini ya Pak, dari wahaduhu biar enggak ini. Wahaduh jadi batasan membasuh muka dari kalau dari apa namanya? Dari segi panjangnya gitu kan ada dari sini ke sini, ada dari samping ke samping gitu ya. Kalau panjangnya itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu gitu ya. Sampai di sini jenggot maksudnya itu wahumal admani maksudnya itu tulang yang Rahang. tempat tumbuhnya Lahyen. gigi. Tulang tempat tumbuhnya gigi bawah al asnanus sufla. Terus kalau dari apa namanya? Apa sih? Iya, maksudnya itu di dagu ya. Di dagu dan kalau dari panjangnya ardon itu dari di antara dua telinga. Jadi dari telinga satu ke yang satunya lagi gitu. Jadi tempat tumbuhnya rambut ya. Kalau rambutnya jenong, misal rambutnya sampai belakang itu habis misalnya kan. Nah kira-kira kalian bisa perkirain kira-kira tuh sampai mana gitu. Tapi intinya kalau tadi betul disampaikan Aminah itu batasan yang disebut sebagai wajah itu adalah ma baina manabit sya'ri ra'si, di antara tempat manabit itu tempat tumbuhnya rambut di kepala, goliban biasanya. Makanya pakai goliban itu umumnya. Jadi yang kalau nggak umumnya rambut tiba-tiba rambutnya ada di belakang itu bukan menjadi patokan. Wa akhirul lahyaini dan pangkal lahyain dua rahang. Wahumal azmanil ladzani yanbutu alaihim al asnanu asufla yajtamu muqaddimu fi zuqani wa muakhiruhuma fil uzun. Jadi lahyan itu artinya dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Kemudian nanti wa muakhiruhuma fil uzun. Kemudian nanti ujungnya itu adalah bertemunya jenggot dan tadi betul fil uzun. Jadi dari sini ke sini gitu. Ya, oke betul. Terus lanjut Aminah. Terus wa idza kana
Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun au kasifun. Nah, kalau di sini. Wa idza kana, wa idzanya di sini huruf syarat ya. Idzanya huruf syarat kana fi'il madi, karena itu fi'il madi 'alal wajhi susunan jar majrur eh, 'alal wajhi di sini menjadi hobar ya. Menjadi hobarnya kana, terus sya'run menjadi eh ya sya'run menjadi isimnya kana atau fa'ilnya kana gitu ya, sya'run. Terus khafifun menjadi naat dari kata sya'run au huruf atof kasifun ma'tuf ke khafifun. Nah, jadi kalau misal ada apa namanya, ada rambut di wajah, rambut maupun yang tebal maupun yang tipis, wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basyaratil lati tahtahu. Maka wajib gitu, menyampaikan air kepada kulit yang ada di bawah apa? Di bawah rambut itu gitu. Ya, wajib di sini menjadi jawab dari kata idza, wajabanya fiil madi, isolul ma'i, isolu menjadi fa'il, isolu mudhof, al ma'i mudhofun ilaihi menjadi susunan jar majrur ma'al basyarati zorof mazruf ya, zorofnya itu ma'anya yang nazak khafid yang pernah dibahas kemarin itu, al basyarati mazruf, allati tahtahu, allati isim mausul, tahtahu tahtanya di sini setelah isim mausul berarti silah ya, tahta dzorof hu madzruf. Terus hu-nya kembali kemana? Ke apa namanya, yang ada di bawah rambut, Allati sya'run. tahtahu ya. Hu-nya kembali ke Sya'ar. sya'run. Hu-nya kembali ke sya'run. Wa amma lihyatur rajulil kasifatu dan adapun jenggot laki-laki yang tebal. Nah, wa amma lihyatur sebentar Aminah, amma di sini. sampai tadi terus diartikan coba. Tadi sebelum wa amma lihyatu udah diartikan. Udah tadi ya. Kalau apa tadi? Enggak, soal ada kelanjutan Ya. tadi. Sebelum Kalau wa amma mana tadi? Maka wajib apa namanya, menyampaikan air di bawah kulit, maksudnya di bawah kulit yang ada di apa, di rambut, di bawah apa sih, di dalam rambut itu harus terkena air gitu maksudnya. Oke, terus jadi wajib jadi kalau seseorang itu memiliki jenggot ya kan, jenggot apa namanya ya, jenggot ya, sya'ar, wajahnya itu memiliki jenggot khafifun au kasyifun, baik itu yang khafif maupun kasyif maupun yang tipis maupun tebal, wajaba isolul ma'i ilaihi, maka dia wajib untuk meratakan air ke wajahnya ma'al basyarah. Basyarah itu berserta juga dengan kulit-kulitnya, allati tahtaha, yang ada di belakang jenggotnya itu, bagi yang memiliki jenggot tebal maupun tipis gitu. Terus wa amma lihyatu, nah sekarang wa amma lihyatur rajuli al kasifatu, dan adapun jenggot laki-laki yang tebal, illam yarul mukhatabu basyarataha min khilaliha. al kasifatu jadi apa, Aminah? Jadi naat lihyah, Pak. Naat lihyah. Kenapa beda barisnya? Beda barisnya gimana, Pak? Coba. Wa amma lihyatur rajulil kasifah. Man'utnya kemana? Man'ut dia itu naatnya kemana? Ke lihyah. Bukan ke rojul ya. Wa amma kemana nih? Coba nih, Aminah coba. Ke lihyah. Kan yang tebal itu apa gitu, jenggot. Ya. Jadi dia matutnya ke lihyah. Man'ut lihyatu wa amma lihyatur rajulil kasifatu. Bukan ke rajuli ya. Bukan, Pak. Bukan. Betul ya? Iya. Insyaallah. Oke, terus? Terus oh iya, tadi belum di kedudukan ya, Pak ya. Bi alam yarol mukhatabu abasyarataha min khilaliha. Ya. Terus? Apa? Kalau jadi maksudnya jenggot yang tebal di sini kalau si orang
yang diajak ngobrol itu tidak bisa melihat sela-sela kulit kita gitu ya. Ya. Kulitnya itu nggak kelihatan saking tebalnya. Fayakfi Saking ghuslu tebalnya. dhahiriha, maka cukup dibasuh luarnya saja. Maksudnya nggak sampai kena kulit juga nggak apa-apa gitu. Bi khilafil khafifati. Wa hiya mayarul Berbeda dengan yang khafifah. berbeda dengan yang Berbeda dengan khafifah, yang tipis gitu. tipis. Wa hiya mayarul mukhatabu taha fayajibu isolul ma'i li basyaratiha. Apa namanya? Kalau jenggotnya itu tipis maka wajib, kalau tipis itu kan berarti si orang yang diajak bicara itu bisa melihat kulitnya, maka wajib diratain airnya gitu, dikenain ke kulit. Jadi intinya kalau dalam kitab ini mayaro dengan malam yaro gitu kan. Jadi kalau yang bisa dilihat maka dia harus dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Tapi kalau dia tidak dilihat saking tebalnya maka dia cukup fayakfi ghuslu zahirnya. Ini mungkin buat laki-laki kali ini mah ya. Kalau perempuan kayaknya nggak ada. Tapi perlu buat kalian tahu juga, buat ajarin nanti ke suaminya kalau tebal jenggotnya bisa diajarin bahwa nggak mesti harus sampai ke kulit-kulitnya. Lanjut. Terus wa bi khilafi lihiyati imra'atin wa khuntha fayajibu isolul ma'i li basyaratihima walau kasifan. Nah, kalau berbeda halnya dengan jenggotnya perempuan dan hunsa di sini banci, maka wajib meratakan air ke kulit keduanya, baik itu imro'ah maupun hunsa gitu ya, banci. Walau kasifan, walaupun itu jenggotnya itu tebal. Jadi gini, kalau berbeda dengan jenggot yang dimiliki oleh perempuan maupun unsa, maka dia wajib meratakan air li basyaratihima walau kasupa, ke belakang kulitnya walaupun dia memiliki jenggot yang tebal. Itu bedanya antara laki-laki perempuan, Aminah. Kalau laki-laki tadi kan kalau tebal maka dia cukup dia mazhara ya, di jenggotnya saja. Yang jenggotnya saja. Tapi kalau perempuan kalau tebal dia harus juga sampai ke kulit-kulitnya. Kenapa? Mungkin gara-gara perempuan jarang yang punya tebal kali ya. Kemudian biasanya dibuat-buat, akhirnya mungkin ya. Lalu kemudian dia sampai ke kulit-kulitnya juga. Jadi itu bedanya antara jenggot perempuan yang tebal dengan jenggot laki-laki yang tebal. Kalau perempuan maka dia tidak cukup hanya luarnya saja, tapi harus juga harus dia isolul ma'li basyaratihi walau kasufa, meskipun tebal. Bisa dipahami ya? Yang lain? Itu perbedaannya dengan laki-laki. Kok diberatin ke perempuan ya Pak? Coba lanjut terus. Udah dibaca wala aja terus. budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si war raqabati wa ma tahta dzaqni. Nah, jadi supaya gitu ya, agar supaya basuhan itu dapat merata ke seluruh muka, ke seluruh bagian-bagian dari kepala, maksudnya dari muka itu gitu ya. Terus harus terkena air seperti bagian kepala, leher, dan bagian-bagian yang ada di bawah jenggot itu sendiri. Maksudnya gini, jadi selain ini khusus untuk jenggot yang perempuan, lihyatim ra'ah wa khunsa. Tambahannya selain dia harus kena kulit dalamnya, dia juga harus dibasuh juga ma'aghas lil wajhi min ghasli juz'in min ra'si. Ditambah lagi dengan kepalanya kalau perempuan itu. Wa raqabah wa ma tahta zaqan. Leher-lehernya juga dia harus dikena basah loh. Kalau perempuan yang ada jenggotnya. Itu perbedaan dengan laki-laki. Ya, jadi nggak usah berjenggot lah ya. Berat nanti harus sudah sebagian kepala, udah bagian leher juga kena, dan kulit-kulitnya juga harus itu. Tapi jarang nggak ada ya kalau perempuan, nggak ada ya Aminah ya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak tahu kalau di barat ya. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya ini Pak, pemateri selanjutnya. Oke. Kak Warsina. Iya Kak.
Kedengeran Kak Aminah suara? Kedengeran Kak, cuma kecil kayaknya ya. Udah gede belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu wasul yadaini ilal mirfaqaini. Wasalisu waw di sini wawnya atau wasalisu mubtada hukumnya rafa. Wasul yadaini wasul khabar. Wasul di sini mudhof, al yadaini mudhof ilaih. Ila huruf jar, al mirfaqaini majrur. Jadi fardu wudhu yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Fa'ilam yakun lahu mirfaqani uktubiro qadruhuma. Fa'ilam, innya di sini in syartiyah, lamnya lam awamil jawazim. Yakun fi'il mudhari. Karena yakunu, asalnya itu yakunu, karena kemasukan lam huruf jazm dibaca lam yakun. Lahu khobarnya yakun, mirfaqoni isimnya kana. Uktubiro jawab yang berupa Suaranya tersendat. Sendat. Kenapa Pak? Suaranya tersendat-sendat. Oh, apa saya kali ya ini? Bukan kalian. Jelas Pak. Oke, jelas ya. Oke, berarti saya. Oke, terus? Mirfaqoni isimnya kana, uktubiro jawab yang berupa fi'il madi majhul, asalnya i'tabaro. Qadruhuma, qadruhu naibul fa'il dari kata uktubiro, haknya kembali ke mirfaqon. Jadi fa'ilam yakun lahu mirfaqoni uktubiro qadruhuma. Jika seseorang tidak mempunyai siku-siku, maka membasuhnya itu cukup dikira-kirakan. Wa yajibu ghusluma 'alal yadaini min sya'rin. Wa yajibu, wa-nya di sini waw atop, yajibu fi'il mudhari. Ghusluma fa'il, ghuslu mudhof ma mudhof ilaih. Ala huruf jar al yadaini majrur. Min di sini huruf jar sya'rin majrur. Wa yajibu ghusluma 'alal yadaini min sya'rin, dan wajib membasuh. Iya Pak, ini sekalian diartikan. Sudah diartikan? Ini sedang diartiin Bapak. Oke, silakan. Wa yajibu ghusluma 'alal yadaini min sya'rin, dan wajib membasuh sesuatu atau benda-benda yang terdapat pada dua tangan, misalnya rambut. Wasil Sya'rin ini apa nih? Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini, wajib untuk membasuh apa-apa yang berada di kedua tangan. Yang ada tangan itu rambut atau bulu? Iya Pak, bulu Pak. Iya, mana ada rambut di Apa? Bulu diartikan. Terus? Wasil atin wa asbu'in zaidatin wa azafiro. Wasilatin, wa-nya di sini waw atop, silatin maktub ke sya'rin. Wa asbu'in, wawnya waw atop, asbu'in maktub. Zaidatin menjadi sifatnya asbu'in. Wa azafiro, wawnya waw atop, azafiro maktub. Kenapa dibaca azafiro? Karena isim ghairu munsharif. Wasilatin wa asbu'in zaidatin wa azafiro. Dan jari terusannya tadi Pak. Dan pot pentil dan jari tambahan. Ya, maksudnya kuku ya, artinya ya harus dibersihkanlah apa yang ada di tangan. Oke. Silakan. Sudah? Belum Pak, masih ada. Oh, masih. Silakan terus. Wajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin. Wajibu, wawnya di sini waw atop, wawnya di sini waw atop, yajibu fi'il mudhari. Izalatu ma fa'il, izalatu mudhof ma mudhof ilaih.
maknya di sini mausul. Setelah isi mausul itu ada sila. Jadi tahta itu sila, haknya majrub ke izofiro. Izofiro. Min huruf jar, wasakhin itu majrur. Jadi wayajibu izalatuma tahtaha min wasakhin, dan semua benda yang ada di bawah kuku, maksudnya kotoran, wajib dihilangkan. Yamna'u usulal ma'i, yamna'u fi'il mudhari', fi'il yang terletak setelah ada nakiroh, berarti menjadi sifat. Usulal ma'i mudhof, usula mudhof al ma'i, usula mudhof al ma'i maf'ul, usula mudhof al ma'i mudhof ilaih, ilaihi jar susunan jar majrur. Usula itu tadi kenapa dibaca mansub? Usula. Usula kenapa dibaca usula? Kenapa dia barisnya mansub? Usula itu kenapa dibaca usula? Ada yang bisa bantu? Usula? Kenapa dibaca usula? Menjadi maf'ul, Pak. Ya, jadi maf'ul. Jadi itu bacanya betul tapi alasannya yang salah, yang nggak bisa dijawab. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu ya. Biar keempatnya nanti aja, supaya yang penting diskusi. Gimana? Iya, kaulan. Jadi sampai ke 3 aja dulu, nanti keempatnya nanti. Jadi penting silakan didiskusikan dulu. Silakan yang lain. Iya, Pak. Silakan dilanjutkan dengan diskusi. Siapa selain ada Aminah, ada Warsinah, siapa lagi? Ada Kak Ulan, Pak. Oh, Ulan. Bertiga ya? Iya. Oke, mungkin silakan dipimpin diskusi aja dulu. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Nanti Kak Ulannya. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana? Ini diskusi dulu, berarti nggak usah lanjutin bacaan saya dulu gitu, Pak. Nanti aja ditanya dulu siapa yang mau nanya, itu baru nanti dilanjutkan. Silakan dipandu. Iya, baik Kakak. Ada yang mau ingin ditanyakan dari yang sudah dibacakan tadi? Ya, Assalamualaikum, Kak Warsinah. Di sini saya ingin bertanya, Kak. Yang masalah tadi yang bacaannya itu lihiyatur rajulil kasifah. Nah, itu kok kasifahnya kembalinya ke lihiyah ya? Gitu. Kan tadi kalau kata Kak Aminah itu kan apa sih? Kembalinya ke lihiyah karena artinya itu kan lihiyah tuh tadi artinya apa ya? Jenggot ya, Pak? Lihiyah itu. Ya. Apanya yang tebal itu jenggotnya gitu. Nah, itu kok kembalinya ke lihiyah gitu. Kenapa enggak kembalinya ke rojul kan gitu. Jadi masih bingung gitu. Sedangkan itu kan kalau misalnya biasanya gitu kan ya. Maksudnya baru kali ini gitu nemuinnya dia malah harokat akhirnya ke lihiyah gitu. Tuh. Oke, bagus sekali. Silakan Aminah. Terus sama udah deh itu dulu, Pak. Silakan kalau ada lagi silakan, nggak apa-apa. Mumpung Aminahnya siap standby. Ayo. Iya, Pak, nanti aja, Pak. Silakan ada lagi. Atau mau jawab langsung silakan. Saya mau jawab ya, Pak. Wa amma lihiyatur rajuli, nah di situ kenapa kok al-kasifatu gitu ya? Kenapa jadi naatnya lihyah? Nah, di sini kan al-kasifah, kalau misal naat itu kan berarti sifat dari yang disifati. Kalau misal yang disifati rojul, misal rojul, kalau misal kasifah itu menjadi sifatnya rojul, berarti rojul yang tebal kan nggak mungkin ya. Maka naatnya itu ke lihyah. Mungkin Kak Yunita ya tadi yang nanya ya?
Ya, ya, Mungkin betul. Kak Yunita. Yunita itu kenapa kok kasifah gitu ya? Kenapa kok nggak sama? Kan biasanya kalau naat manut itu sama-sama muzakkar, sama-sama apa namanya? Sama-sama muannas, sama-sama ma'rifat, sama-sama nakiroh gitu ya. Mungkin bingungnya kenapa al-kasifah di situ ma'rifat sedangkan lihiyah di situ nakiroh mungkin ya. Karena nggak ada alnya kan lihiyahnya. Kayaknya sih ya. Mungkin insya Allah sih gini, lihya itu di situ kan asalnya wa amal lihyatu gitu ya. Wa amal lihyatu asalnya itu ada alnya karena dia menjadi mudhof, maka alnya kan dibuang. Mudhof itu kan syaratnya tanpa al, nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin Nah, gitu ya. ini. Nah, maka dibaca lihyatu. Nah, jadi asalnya lihya di Ini sini ada suaranya enggak, alnya. ini yang nggak jelas saya apa Minah nih wifi-nya? Saya kayaknya. Jelas, Jelas, Pak. Jelas ya. Iya. Tadi apa itu wa amma apa? Wa amal Sampai wa amma. lihyatu. Jadi di sini asalnya lihya di sini ada alnya, ada wa amal lihyatu gitu. Karena lihyatu di sini ada menjadi mudhof, dimudhofkan ke kata ar-rajuli, maka alnya itu dibuang menjadi wa amma lihyatur rajuli gitu. Jadi al-kasifatu di sini tetap menjadi naatnya lihyatu gitu, Pak. Ya, betul. Gini juga tambahan Yunita. Wa amma lihyatur rajulil kasifatu. Betul, kasifah ini menjadi naat dari lihyah. Yang dilihat itu adalah karena kalau rojul dia menjadi mudhofun ilaih daripada lihyah. Karena dia menjadi mudhofun ilaih. Tadi betul, nggak salah sebenarnya kasifah itu sama-sama ma'rifat. Ini kan sama-sama ma'rifat nih. Lihiyatul rojul. Jumlah antara mudhof dan mudhofun ilaih kan jadi ma'rifat. Iya, Pak, susunan idofa ya. Iya. Jadi nggak perlu ada tambahan lam lagi, Aminah. Udah betul ini. Wa amma lihyatur rajuli, adapun jenggotnya seseorang laki-laki yang al-kasifah tebal. Jadi betul dia naatnya ke lihyah. Lihatur rojul. Jadi bukan dilihat secara pribadi lihyah doang, tapi lihyah sama rojul. Itu kan gabungan itu, idofa. Jadi kalau ke rojul nanti apa dong? Ngikutnya kayak gimana? Jadi yang betul ke lihyah. Lihyatur rojuli. Karena rojuli itu nggak mungkin dong menjadi naat sementara dia posisinya sebagai mudhofun ilaih, penyempurna daripada lihyah. Ya otomatis ujung-ujungnya pasti rojul, udah kesono aja lo ngikut katanya. Pasti rojul ini akan nyuruh ngikut ke lihyah. Bukan gue yang berhak untuk diikuti, kata rojul. Yang berhak diikuti adalah lihyah. Gue hanya lengkapin daripada lihyah, kata rojul gitu. Jadi dia betul kasifah ini kenapa menjadi naatnya kok beda, dia ma'rif sama-sama ma'rifat ini, hanya bedanya ma'rifatnya dengan idhofah. Jadi itu ya Yunita. Iya Pak, baik Pak. Alhamdulillah mengerti Pak. Saya baru nemuin soalnya Pak. Baru ngeh gitu. Betul Iya, memang. Pak. ya. Izin ini Pak. Oke, silakan. Merevisi apa ya? Jadi ya lupa kalau misal ma'rifat juga jadi ada susunan idhofah. Jadi itu termasuk ma'rifat juga, sama-sama ma'rifat gitu. Ya, betul. Makanya tadi saya nanya 2 kali yang masih Aminah, tapi dia yakin jawabannya kasifah itu betul dia. Makanya tadi kan saya nanya, ini ke rojul apa kasifah? Karena memang kalau sekilas dilihat harusnya rojul dong ya. Tapi nggak bisa lihat dalam satu bagian, tapi harus lihat secara utuh. Oke, bagus. Silahkan yang lain. Bapak, saya masih ingin bertanya, Pak. Ini yang wajib solul ma'i. Nah, itu kan isolu itu kan jadi fa'il ya. Berarti wajaba isolul ma'i. Nah, kalau misalnya wajaba fulan, maksudnya jadi kayaknya mahzub gitu Pak, hilang, maksudnya enggak Yang mana zohir ini gitu. Yunita yang mana? Payajibu kali. Ya wajaba tuh payajibu. Iya, payajibu kan? Wajaba. Bukan Pak, wajaba itu fi'il yang madhi. mana itu? Oh, coba yang bisa ini diarah. Pak, kayaknya yang baris ketiga ujung. Itu bukan 3 ujung halaman 5. Bunyinya.
Wajaba coba. isolul ma'i ilaihi. Yang ini kan ada ya-nya itu. Yang mana coba? Yang baris ketiga Pak paling ujung. Nah sebelah kiri Coba wajaba. pakai. Oh yang ini, Warna. yang atas. Iya betul Pak. Iya itu Pak. Terus langsung baris. Terus yang di Isol itu kan dari kan kalau bentuknya gitu ya Pak. Isolul ma'i ilaihi. Nah di situ saya masih bingung gitu. Berarti fa'il itu bisa dari isi masdar ya Pak gitu. yang mana nih? Terus Yang kan mana isi wajaba. masdar yang mana? Yang isolnya Pak. Iya bukan? Iya nggak Kak Aminah? Silakan. Dijawab dulu apa Wakalah. Yang mana nih yang ditanyakan? Berarti fa'il itu bisa dari bentuk masdar gitu Pak. Gitu Kak. Maksudnya pertanyaan sayanya tuh berarti fa'il itu bisa bentuk dari isi masdar gitu. Iya Kak. Saya izin jawab ya Kak. Jadi di situ kan wajaba isolul ma'i, wajabanya fi'il madi, isolul ma'inya menjadi fa'il. Jadi fa'il itu kan pelaku, fa'il itu pelaku. Fa'il itu berupa isim atau kata yang didahului an atau anak. Nah, di situ isolu itu berupa isim ya. Isolul ma'i, gabungan dua isim. Isolun sama alma. Nah, maka menjadi susunan idhofah ya. Jadi di situ berupa isim gitu, Kak. Oh. Gimana? Suaranya jelas nggak? Berarti Gimana? wajib artinya ya Pak. Berarti wajib menyampaikan, maksudnya wajib air itu sampai kepadanya gitu. Kepada kulit gitu ya. Iya, Kak. Wajib. Ya, terus? Berarti yang menyampaikan itu si air itu ya yang jadi air yang wajib sampai ke kulit itu air, tapi karena di sini ada kata isolnya, jadi di situ susunan mudhof ilaih dan dia menjadi isim, makanya dia menjadi fa'il gitu Kak. Yang wajib itu mengalir ya, mengalir air. Yang makanya dia menjadi fa'il. Yang mengalirkan siapa Pak? Wajib mengalirkan kalau diartikan gini. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun, ketika di wajah itu ada bulu yang tipis atau yang lebat, wajaba isolu, maka wajib mengalirkan air. Kan isolu itu menjadi fa'il. Isolul ma'i itu yang menjadi fa'il. Isol. Jadi mengalirkan air itu wajib gitu. Yang ditanyakan apa nih, Yunita? Fa'ilnya siapa yang mengalirkan gitu Pak? Dia nanya pelakunya Pak, ada nggak orang gitu siapa? Maksudnya? Siapa yang mengalirkan air itu gitu. Jadi ada pelakunya sendiri gitu. Ini maaf Kak, izin ini menanggapi. Jadi ini tuh bukan masalah pelaku siapa yang nuangin airnya. Jadi yang wajib itu apa gitu? Yang wajib itu menyampaikan air ke kotoran ke sya'run itu gitu. Iya, nggak mesti kamu anggap pelaku itu nggak mesti harus orang berbentuk, betul tadi kesiapan Aminah. Nggak mesti dalam berbentuk siapa manusia ya, nggak mesti. Jadi yang melakukan wajib, yang wajib untuk yang wajib mengalir itu wajib. Kan wajib itu kan fi'il ya. Wajaba isolul ma'i. Jadi makanya wajib mengalirkan air, nggak mesti fa'il itu diartikan. Makanya tadi pertanyaannya, bisa nggak isim masdar itu jadi fa'il? Bisa. Contohnya iza jaa nasrullah. Terus saya tanya, iza jaa nasrullahi wal fath. Coba iza jaa fi'il, nasru fa'il. Ya kan, Yunita? Iza jaa nasrullahi wal fath. Jadi nggak mesti secara fa'il itu secara letterlock dipahami dengan manusia utuh, ada kepala, ada
ada kaki dan sebagainya. Oh, Jadi iya. itu ya. Silakan yang lain, bagus pertanyaannya. Karena juga Terima banyak yang kasih betul banyak yang ya Pak karena banyak juga dan yang saya teman-teman. nyalah pahami. Hmm. Silakan ditanya Aminah nih, mumpung ada Aminah. Kalian tanya terus. Ayo sama Arsina, sama siapa tadi satu itu? Dita atau siapa tadi? Ini Winda keluar masuk Zoom ya. Oh, pantesan sepi nih, nggak ada. Iya Pak, Nggak ada. pantas. Silakan, ada lagi Wilda atau siapa yang nanya lagi? Andita, Azka. Assalamualaikum Pak. Silakan. Saya Rialin pengen bertanya. Tadi Rialin. itu kan ada kayak goslul ya ada ini ya Pak. Nah goslul itu kan artinya membasuh ya Pak. Terus kan ada juga yang kata guslun kan guslun itu kan artinya mandi. Nah itu tasrifannya itu sama apa enggak? Atau fi'il madinya itu sama enggak dari kata goslun sama guslun? Itu kayak aku tanyain. Apa ada perbedaannya? Antara Tadi kan kalau guslu itu kan artinya basuh. Terus kan ya. yang kata guslun itu kan artinya mandi. Nah itu cara penasrifannya itu fi'il madinya itu sama atau beda? Terus tasrifannya itu gimana? Oke, silakan ada yang bisa jawab dulu nih, Aminah, Warsina. Izin menjawab, Pak. Setahu saya kalau masalah goslun sama guslun itu hanya beda di harokat ya. Jadi kalau goslun itu membasuh, kalau guslun itu mandi. Kalau tasrifannya kayaknya sama sih madinya, salah. Tasrifannya sama, hanya saja beda. Betul, itu nanti ke komus lihatnya, Rialin. Komus. Iya, Pak. Yang maknanya itu kan ke makna jatuhnya. Itu ke komus kalau yang sifatnya seperti guslun, goslun, itu. Tapi kalau tasrifannya sama. Sama dengan apa itu yang itu nggak bisa dirubah karena itu makna. Ngerti nggak sih? Nama guslun, goslun. Karena beda dong. Sama dengan kecuali wudhu dengan waduk misalnya. Kan itu beda dong artinya. Kemarin kita bahas ya wudhu sama waduk. Kalau wudhu itu adalah aktivitas seseorang yang berwudhu, ya kan? Tapi kalau waduk itu adalah alatnya itu kan yang dipakai untuk berwudhu. Jadi nanti bisa dilihat juga dari sisi komusnya, makna komusnya. Goslun sama guslun. Makanya kalian juga selain itu, karena mungkin betul, ini saya bisa bedain antara guslun atau goslun itu gimana? Apakah dia goslun? Satu, kalian juga harus tahu artinya. Ya, kira-kira sama dengan tadi siapa itu si Marsina ya. Kata sya'run itu kalau di tangan itu bulu apa rambut gitu loh kan. Kalau di tangan itu ya bulu gitu. Jadi itu ya, Rialin. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain gunakan manfaat diskusi ini, silakan. Assalamualaikum Kak Aminah. Iya, Kak. Salam. Suara aku kecil nggak? Kedengeran, Kak. Kedengeran Kak Imut. Aku mau nanya yang bagian wayajibu waslu ma'alal yadaini min sya'rin. Itu sya'rinnya kenapa dibacanya pakai kasratain ya Kak Aminah? Maksudnya cara bedainnya, kalau misalnya habis huruf jar itu kan biasanya dibaca kasroh. Nah bedainnya antara kasroh sama kasratain itu bagaimana? Terima kasih. Yang baris keberapa ya, Kak? Kalau di sini
Coba dipakai kursornya. Yang mana? Yang bagian wasalis bukan Kak? Wasalisu. Ini Kak, ya di bawahnya situ. Nah itu kanan dikit. Bagian baris ke-7 ya. Wayajibu ghuslu ma'alal yadaini min sya'rin. Itu Kak. Iya. Di atas juga kalau nggak salah ada tadi ya. Yang min Ada ya kalau sya'rinnya nggak Kak. salah? Iya, Oh, Kak, min Amin. sya'rinnya. Kenapa dibaca tanwin gitu maksudnya apa gimana? Iya, kenapa dibaca tanwin? Sama cara bedainnya kapan dia dibaca tanwin sama dibaca kasroh biasa gitu. Kalau yang dibaca tanwin antara dibaca tanwin atau tidak itu kalau misal nggak ada al berarti dia ditanwin. Kalau ada al berarti tanpa tanwin gitu Kak. Hanya itu aja sih. Ya betul, Berarti salah satunya ada alif lam, ada nggak alif lam. Dan juga nanti juga ada masuk ke materi itu tak kemarin. Apa itu materi apa itu? Yang waktu saya jelaskan itu. Ismul lazila yang sorib, nanti ada hubungannya juga. Silakan diulang mungkin Aminah, gimana Muti tadi, Mutiah ya? Siapa yang Mungkin nanya tadi? Kak Warsina atau Kak Wulan mau Silakan jelasin. Wulan. Untuk mengetahui ditanwin dan tidak gitu kan? Kalau pertanyaan saya Pak, gini, jadi kalau pertanyaan sebelum dijawab, kalau pertanyaan saya ada min sama masajid, itu pakai tanwin apa tidak? kalau masajid nggak pakai tanwin Pak. Oke. Kalau min sama al-madrasah, pakai Bisa tanwin atau minal tidak? madrasati, bisa min madrasatin. Pakai al, misal al. Oke, di tanwin. Kalau pakai al Min tanpa sama tanwin. al. Kalau tanpa al berarti dengan tanwin Pak. Oke. Silakan Jadi Wulan nggak bisa. mau nambahin. Jadi nggak bisa dibarengin antara al dan tanwin. Jadi nggak bisa minasya'rin gitu, itu nggak bisa. Jadi harus kalau ada al berarti tanpa tanwin, kalau tanpa al berarti dengan tanwin gitu. Oke, satu udah ketemu berarti alasannya karena ini nggak ada alif lam. Gitu, satu. Bisa ditambahkan mungkin Wulan sama siapa tadi? Warsina. Atau masih kurang jelas? Siapa tadi yang tanya? Mutia ya? Siapa tadi yang nanya? Pak Anandita. Oh bukan, siapa ya? Dita? Oh saya kira si Mutia. Gimana masih kurang jelas? Atau mungkin dibantu lagi oleh Warsina? Wulan. Kak Indah gimana, udah jelas atau belum? Berarti maksudnya selain alif lam itu ada alasan lain atau enggak gitu? Apa memang cuma dari alif lam aja? Untuk masalah apa dibaca tanwin atau enggak itu dari segi alif lam aja sih. Jadi kalau misal untuk kenapa dibaca jer itu karena setelah huruf jer kan setelah huruf min gitu maka dibaca jer. Tapi kalau karena kenapa dibaca tanwin itu karena nggak ada al gitu. Kalau misal dia asy'ari ada alnya maka dibaca asy'ari tanpa tanwin gitu Kak. Kak, aku mau menambahkan. Mungkin dibaca tanwin juga karena dia enggak mudah sama kalimat setelahnya juga gitu. Jadi tanwinin aja gitu. Ya, kalau dia bukan mudhof. Kalau dia mudhof maka dia tidak bertanwin ya. Iya, Pak. Nanti juga tambahan untuk Indah ya. Nanti juga perlu pelajari namanya ismul lazila yang sorib.
isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Itu kan ada kan materinya? Nanti ada namanya ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu artinya isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Ya. Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Tadi salah satunya betul. Misal ada kata kitabun. Tadi yang disampaikan oleh Aminah juga. Kitabun ini artinya kitab atau buku. Nah, isim ini jika ditambahkan alif lam maka tidak boleh pakai tanwin, al-kitabun. Jadi al-kitabu. Jadi itu ya. Atau kemudian contoh lain yang berupa kalau bentuk-bentuk dari isim ghairu munsharif. Nanti ada yang bentuknya jamaknya dengan pola mafail. Itu pernah dengar nggak? Pola mafail itu juga tidak bisa. Contohnya masajidu, nggak boleh. Walaupun ada huruf jar di situ, nggak boleh. Kalau ada huruf jar nanti masuk ismul ladzi la yansharif ya. Maksudnya dia tidak bisa menerima tanwin. Misal masajidu adalah bentuk jamaknya kan dari masjidun. Masajidu, nggak boleh masajidun. Misal kalau dia jadi mahalnya marfu, misal dia tidak boleh dibaca karena dia polanya mafail. Atau pola yang kedua adalah fawail namanya itu. Fawail. Contohnya rawatibu. Rawatib itu artinya gaji ya, gaji. Itu kan gaji. Jadi dia nggak boleh rawatibun. Misal dia posisinya misal tapi dia harus karena dia ismul ladzi la yansharif maka rawatibu. Ya. Kemudian kalau kecuali tunggalnya ya, kalau tunggalnya rotibun ya. Kemudian polanya juga adalah pola apa lagi ya? Afail, amakin, amakinu. Atau juga nanti ada berpola berupa isim yang berakhiran alif, itu juga tidak boleh bertanwin. Contohnya kubro, sugro, nggak boleh sugron, nggak boleh kubron. Atau kemudian isim yang berakhiran alif dan panjang. Contohnya bayudha'u. Bayudha. Ingat tanwin itu nggak mesti baris bawah ya. Bisa dalam ropa tapi tanwin. Apa sih namanya itu yang ropa dan juga tanwin itu apa istilahnya? Tahu nggak istilahnya apa? Tanwin, Pak. Fathatain, domah tain. Ya betul, dommatain, fathatain, kasratain. Jadi yang nggak boleh bertanwin itu yang polanya adalah ada akhiran alif dan panjang ya. Indah. Sauda itu artinya hitam. Hamra itu artinya merah. Bayudha'u, nggak boleh bayudha'un. Atau juga kata atau ada lagi kata yang berpola af'alu itu tidak boleh bertanwin. Contohnya akbar, nggak boleh akbarun. Allahu akbarun, Allahu akbarun. Nggak bisa. Allahu akbar. Apalagi afdalu. Afdalu. Ahsanu. Nanti kita akan ketemu juga itu pola yang dari sya'run itu. Nama contohnya Ahmadu juga itu nggak boleh bertanwin. Atau juga ada kata yang berakhiran alif dan nun atau akhiran anu. Ini juga pernah dulu saya jelaskan. Contohnya godobanu atau jawa'anu, ada sab'anu, atau sakranu, nggak boleh sakronun. Atau yang berakhiran an, Sufyanu, itu nggak boleh Sufyanun, Osmanu, makanya Osmanu bin Affan, Sulaimanu, nah itu. Atau nama perempuan atau nama yang berakhiran huruf tak marbutoh. Apa contohnya? Aisyah, nggak boleh Aisyah, Fatimatu, apalagi Usamah, Hamzah, Muawiyah. Atau nama orang ajam. Orang ajam itu artinya nama yang bukan dari Arab. Nama ajam. Contohnya Ibrahim. Ibrahim itu bukan nama Arab. Gairul Arab. Ibrahimu. Yusufu.
Yusufa atau Yusufu. Idh qala Yusufu li abi. Kemudian banyak ya. Namun kemudian nama tarkib majazi atau majaz itu misal contohnya Hadramaut. Hadramaut. Nama tarkib majazi itu nggak boleh. Kalau nama tarkib seperti Hadramaut yang ada di nama tarkib majazi atau dua nama itu dijadikan satu. Jadi itu salah satu bentuk bentuk pola-pola yang tidak boleh menggunakan tanwin. Dalam Al-Quran kan banyak tuh innama ya'muru masajidallah, itu nggak boleh. Innama ya'muru masajid. Pertanyaannya Indah tadi nggak mesti berbaris bawah aja, misal mensya'ir dalam kondisi tertentu berbaris atas juga perlu dipertanyakan kenapa nggak tanwin. Ya. Jadi itu ya, silahkan kalau ada yang mau nambah itu silahkan. Atau sudah jelas? Kalau enggak lanjutkan. Sudah jelas Pak, terima kasih. Oke, masih ada lagi? Bapak, kalau misalnya jamak taksir itu termasuk gak ya seperti itu, Pak? Kayak Iya, misalnya, termasuk masajid. Iya. Masajid. Innama ya'muru masajidallah abyad. Tapi tadi bukan, karena itu masuknya ke itu kali ya. Kalau itu masajid tadi masuk ke pola apa itu? Apa maksudnya pola apa kalau yang masajid tadi itu? Mafail ya. Mafail. Tapi kalau apakah semua jamak taksir itu tidak bisa bertanwin? Saya tanya kalian. Apakah semua? Enggak, Pak. Enggak ya, kalau jamak taksir, kecuali yang berpola-pola tadi mafail. Oh. Tapi karena masajid itu karena masjidun, masajida. Kalau masjidun itu jamak taksirnya masajid kan? Iya, Dia Pak. kan jamak taksir ya. Tapi enggak semua jamak taksir itu tidak bertanwin, kan gitu. Betul ya? Wulan. Berarti jamak taksir yang tidak dibolehkan tanwin itu hanya jamak taksir yang berpola mafail. Ya, salah gitu satunya ya, Pak? mafail. Mafail. Makanya tadi isim-isim macam-macam isim ghairul munsharif itu polanya ada yang mafail, ada yang fawail, ada yang afail, ya kan? Kemudian ada yang menunjukkan akhiran alif panjang. Ada juga yang berpola af'alu seperti ahsanu, ahsan. Berpola fa'ilnya gitu nggak? Apa? Berpola fu'ala. Fu'al. Umara'u itu masuknya kemana itu? Fu'al masuk nggak itu? Kalau itu jamak apa? Enggak umarok apa nih maksudnya? Kalau itu kan nanti ada af'ul, ada mafail, ada afail, fawail, apa lagi? Mafail tadi udah masuk ya. Apa lagi? Apa lagi nih? Yang akhirannya alif nun, kemudian yang huruf tak marbutoh, kemudian nama orang ajam. Tapi kalau yang apa tadi? Umara'u itu masuk nggak itu? Masuk, Apakah ismul lazil asrar enggak? Masuk udul Pak, jadi udul. Udul ya? Iya, fu'alun. Fu'alu. Jadi dia masuknya kepada ismul lazil yang asrar ya? Coba nanti dibuka lagi ya. Saya juga masih kurang ingat itu untuk tapi yang termasuk dalam macam-macam ismul lazil asrar tadi. Umaro ya tadi apa? Umara'u ya. Kalau dimasukkan huruf jar di umaro. Oke, masuk gitu ya. Oke, silahkan selanjutnya masih ada lagi? Sudah jelas semua, kalau enggak langsung berarti Wulan. Wulan dari
Dibaca, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Wa di sini atau al khamisu sebagai mubtada, kemudian khabarnya ghuslur rijlaini yang susunan kalimatnya mudhaf ilai, ghuslun sebagai mudhaf, rijlaini sebagai mudhaf ilai, ila huruf jar, al ka'bain sebagai majrur. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khufaini. In sebagai huruf syarat. Sebentar. Mana ini share screen-nya? Share. Apa lupa, Pak? Kayaknya kecepatan tadi si Wulan ya. Sudah masuk ke, belum selesai tadi berarti dari situ ya? Oh, tadi belum selesai ya, Pak? Yang Warsina tadi udah ya? Kamu sampai apa bagiannya Warsina? Sudah, Pak. Tadi sampai yang usulal ma'i sampai sini. Sekarang Berarti berarti yang ini. warrabi'u. Tadi langsung kelima si Wulan. Kelima ya? Warsina masih warrabi'u nggak? Bukan nggak? Tadi ke. Iya, Kak, tadi aku batas sini doang. Sulal ma'i. Jadi Warsina sampai apa bagiannya? Sampai ini, Pak. Sebelum yang ke-6. Yang Oke, ke-5. sebelum ke-5. Berarti ya udah, berarti kita langsung aja biar bagiannya Wulan dapat. Berarti langsung ke-5 berarti ya, betul. Wulan. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khufaini. Ini sini huruf syarat, lam sini jawazim, kemudian yakuni, kan dia asalnya itu adalah fi'il mudhari yakunu, tapi karena dimasuki huruf jazm jadi yakun. Illam yakunil mutawaddi'u di sini sebagai fa'il, labisan di sini sebagai maf'ul, lil khufaini sebagai jar majrur. Al-mutawaddi'u kenapa marfu? Wulan? Karena fa'il, Pak. Fa'il? Oh, Iya. wah, fa'il. Betul Iya, nggak ini jadi fa'il? Iya, Pak, fa'il dari Mana? bukan ya? Iya, Pak. Ya, yakun itu apa itu? Dia fi'il mudhari, Pak. Cuman karena dimasuki Ya. jadi yakun. Bisa nggak, saya tanya nih yang lain, bisa nggak mutawaddi'u itu menjadi fa'il dari yakun? Yang lain? Lebih tepatnya jadi apa nih? Isimnya karena Pak. Iya, lebih tepatnya isim yakun. Ya, Wulan? Oh. Apa, Pak? Dia jadi isim yak, bukan isim kana, isim yakun. Sama sih kan, tapi maksudnya bentuknya fi'il mudhari. Isim yakun. Dia kan ambil nawasikh ya, termasuk dari amil nawasikh. Yakun. Lam yakun. Coba ulang. Mulai dari lam yakun. Lam yakunil mutawaddi'u la bisa ini. Terus? Fa'in kana la bisahuma wajib alaihi masul khufaini. Coba diartikan yang kelima. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki.
Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil Jika- khuffaini. Jika orang yang berwudu itu tidak memakai dua muzah, illam mutawaddi'u, jika orang yang berwudu itu tidak memakai dua muzah, Pak, labisan. Muza itu artinya muza. Sepatu itu ya? Iya, Pak. Iya. Ini masuk sepatu. Orang mungkin lagi di tengah hutan atau apa. Kan ada nanti pembicaraan mengenai membasuh sepatu apa? Muza. Oke, terus lanjut. Pak ingkanala bisahuma wajib alaihi masul khufaini. Pak di sini Pak jawab karena di sini fi'il madi, kemudian la bisahuma sebagai khobarnya kana, humanya kembali kepada khufaini. Wajib alaihi masul khufaini. Alaihi di sini dia ada Kalau wajaba wajibah jadi fi'il. apa? Jadi dia fi'il madi, Pak. Terus jadi apa? Coba kalau diartikan. Diwajibkan. Fa'in kana, Pak ingkan. tahu diwajibkan. Fa'in kana, Jika apa artinya fa'in kana la bisahuma? Jika memakai dua muzah, Sepatu ya. Terus? wajib baginya mengusap kedua muzah tersebut, membasuh kedua kakinya. Nah, wajib ini jadi apa? Jadi jawab syarat. Jadi jawab syarat daripada in tadi. Iya. Fa in kana la bisahuma wajaba alaihi. Terus? Lanjut. Wajib di sini sebagai dari jawab syaratnya paingkana ya berarti ya, Pak ya. Kemudian alaihi jar majrur hinya kembali kepada man ini adalah orang yang berwudu. Mashul khufaini susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Mashu kenapa marfu? Kenapa mahalnya marfu? Mashu. Kenapa mashu? Kenapa nggak masha? Karena dia sebagai mudhaf, Pak. Ya, apa pertanyaan saya? Apakah semua mudhaf itu marfu? Kan enggak. Enggak. Kenapa mashu itu baris mahalnya marfu? Enggak boleh matiin. Enggak boleh. Fa'il bukan, Pak? Ya, jadi fa'il dia. Fa'il dari mana? Fa'il dari wajabah. Iya. Jadi bukan alasannya gara-gara jadi mudhaf. Mudhaf itu tergantung mahal dia posisinya apa. Mudhaf itu ya fleksibel dia. Oke, terus? Au ghusl rijlaini wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadain. Au di huruf ataf ghusl rijlaini sebagai maktuf kepada mashul khufaini. Kemudian ghusl rijlaini tadi ini sebagai susunan juga sebagai mudhaf-mudhafun ilaih. Wa yajibu. Kenapa ghuslu? Kenapa marfu? Karena dia ngikut ke mashu tadi. Apa? Karena maktuf ke mashu. Maktub, oke, betul. Terus? Lanjut. Yajibu di sini fi'il mudhari. Ghuslu sebagai fa'il dari yajibu. Ghuslu ma susunan mudhaf, ghuslu mudhaf ma mudhafun ilaih. Alaihi ma jar majrur. Min sya'rin di sini juga min huruf jar, sya'rin majrurnya, wa sil'atin wa huruf ataf, sil'atinnya maktuf,
wa asbu'in waw ataf kemudian asbu'innya maktuf zaidatin sebagai sifat dari asbu'in. Sifat zaidatin Coba Pak. kalau oke, coba diartikan. Artinya Wa yajibu waslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in zaidatin. Coba. wajib membasuh setiap benda di atas kedua kaki. Seperti bulu kaki, kemudian benjolan, kemudian jari. Anak-anak jari. Sebagaimana yang terjadi pada pembasuhan kedua tangan sebelumnya yang sudah dijelaskan. Ya sama tangan juga kalau ada bulunya lebat atau apa ya kan ada yang karena berbuluan ya. Jadi dia dibersihkan. Oke, terus Wasadisu at-tartibu. Atau as-sadisu sebagai mubtada, at-tartibu sebagai kabarnya. Fil wudu'i fi huruf jar, al-wudu'i sebagai majrur. Alama susunan jar majrur ay al-wajhil ladzi dzakarnahu fi addil furudi. Coba diartikan dulu. Oh, sudah dierobkan belum? Udah ya? Coba diartikan. Yang keenam. Ya. Yang keenam. Tartibu. Tertib atau urut. Terus? Dalam pengerjaan, dalam melaksanakan wudhu. Sebagaimana yang sesuai sebagaimana sesuai urutan. Ya. Sebagaimana sesuai urutan rukun yang telah bentar Pak. Wasadisu at-tartibu, fardu yang keenam itu adalah tartib dalam wudu itu. Alama zakarnahu. Artinya maksudnya dari apa-apa yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari niat, terus wajah, terus tangan, terus kepala gitu loh. Terus al-wajhi alladzi dzakarnahu fi addil furudi. Jelaskan di dalam urutan-urutan wudu. Terus Falau nasiya at-tartiba lam yakfi. Falau nasiya at-tartiba lam yakfi. Falau di sini sebentar. Lau apa itu? Lau di sini sebagai syarat ya Pak ya? Huruf syarat. Nasiya sebagai nasiya di sini adalah fi'il madi sebagai mana sih? Kalau nasiya at-tartiba lam yakfi. Lau di sini syarat nasiya fi'il madi lam yakfi. Lam di sini huruf jazam. Kemudian yakfi ini fi'il mudhari, cuman karena dimasuki jazam seperti yakun tadi maka dia menjadi yakfi. Dijawab dari lau ini lam yakfi Pak. Ya, jawab syarat. Coba diartikan. Maka kalau nasiya tartiba sehingga lupa tertib gitu artinya. Lam yakfi, maka dia tidak maka wudunya itu tidak sah atau tidak mencukupi. Terus datang biiznihi irtafa'aha wajhihi faqat. Demikian apanya dulu ya, i'rabnya dulu. Walau di sini syarat, walau gosala sini fi'il madi, arbaatun sebagai fa'il dari gosala. Sebagai maf'ul. Arbaatun jadi apa?
Arbaatun sebagai Enggak, yang tadi itu kamu bilang arbaatun jadi fa'il. fa'il Dari gosala. Gosala itu fi'il apa itu? Fi'il Pak. Hah? Fi'il madu. Iya. Fa'ilnya Fa'ilnya mustatir dia. oh, Mustatir. Jadi dia arba'ata, yang benar arba'ata ya. Seandainya ada, gitu loh. Makanya ada orang ini siapa? Itu kan mustatir. Membasuh seandainya ada orang 4 ini. Ini menurut kalian cocoknya jadi apa nih? Fa'il atau jadi maf'ul? Maf'ul ini ya. Karena fi'il madi gosala ini udah fi'il fa'il di sini, tapi fa'ilnya mustatir. Apa yang dibasuh ya 4 kali? Siapa oleh orang? Orang membasuh 4 kali gitu. Coba lanjut ulang. berarti arbaatun berarti ya Pak? Maf'ul. Sebagai maf'ul. Ya. Walau gosala arba'ata aqda'ahu dab'atan wahidatan biiznihi hadasu wajhihi. Terus Gosala tadi ini fi'il madi, fa'ilnya mustatir, arba'ata sebagai maf'ul, aqda'ahu. yang benar aqda'ahu atau aqda'ihi? Ayo. Jadi aqda'ihi ya. Tadi arba'ah itu sekaligus maf'ul sekaligus mudhaf. Kemudian aqda'i menjadi mudhafun ilaih sekaligus mudhaf, hak mudhafun ilaih. Gitu ya. Terus Aqda'i. lanjut. Dab'atan di sini sebagai maf'ul mutlak, Pak. Benar. Ya, betul. Terus Dab'atan wahidatan sebagai naat dari dab'atan. Biiznihi susunan di jar majrur. Iznihi izninya di sini sebagai mudhaf, hinya di sini sebagai mudhafun ilaih. Irtafa'ah di sini fi'il madi jawab dari walau tadi, lau tadi, Pak. Oke, terus Hadasu sebagai fa'il dari irtafa'ah. Hadasu wajahihi dan mudhafun ilaih, wajahihi wajahun mudhaf, hinya mudhafun ilaih. Fakot. oke, coba diartikan. Itu di handphone aku di handphone di. Oke, coba artinya. Artinya Walau gosala. Tadi kan falau nasiat tertiba lam yakfi. Kalau tidak tertib, lupa tidak tertib dalam wudu, maka wudunya tidak mencukupi. Nah, sekarang kasus berbeda. Walau gosala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidah. Seandainya misalnya ada 4 orang ini membasuh seluruh anggota wudunya bidaf'ah wahidah secara sekaligus dengan izinnya si yang, maka terus irtafa'a hadasu wajhi faqat, maka karena dia menjadi jawab syarat, maka yang terangkat ya, yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Maksudnya gimana nih? Ada yang bisa ngerti? Seandainya ada 4 orang yang membasuh seluruh anggota wudunya secara seorang sekaligus, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Nggak boleh cacat. Mungkin nggak dia Pak, kalau yang lainnya tuh dia cuman nggak dibasuh gitu, nggak misalnya terus tadi kayak jenggot juga nggak airnya nggak kena, cuman jadi yang hilang itu cuman hadas di wajahnya aja.
Kan kasus kalau nomor 6 ini kan tertib. Intinya kalau tertib itu harus sesuai, jadi wajah itu nggak boleh telinga dulu baru wajah, misal berwudu kakinya dulu baru itu, maka lam yakfi, maka dia tidak. Jadi itu harus tetapi ada kasus nih, seandainya ada 4 orang yang membasuh seluruh anggota wudunya seseorang itu sekaligus dengan seizinnya, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Ini ada yang bisa pahami maksudnya? Walau gosala arba'ata a'dha'ahu daf'atan wahidah. Walau gosala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan biizni irtafa'a hadas wajhi faqat. Seandainya ada seandainya 4 orang itu membasuh seluruh anggotanya, anggota wudhunya maksudnya 4 orang, daf'atan wahidah, secara sekaligus bareng-bareng gitu. Dengan izinnya, irtafa'a hadas wajhi faqat, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Jadi belum berwudu gitu loh maksudnya. Mungkin kotoran gitu kali ya. Coba nanti saya juga lupa ini. Karena kita memang nggak belajar makna secara itu, itu hanya makna itunya. Tapi memang kalau kasusnya sama-sama itu ya belum dinamakan berwudu, karena dia masuk hanya baru ya anggap hanya bersih-bersih doang, cuci muka jatuhnya. Kalian bareng-bareng. Jadi itu ya, silakan ada yang bertanya, mungkin sampai di sini dulu untuk tertib bagiannya sampai situ ya. Bulan. Bapak, maaf. Iya, Pak. Ya, silakan ada yang mau menanggapi dan sebagainya. Bapak maaf izin menanggapi. Oke, silakan. Yang tadi yang walau ghosala arba'atun a'dha'ahu, di situ dibacanya arba'atun, menjadi fa'ilnya ghosala. Maf'ulnya Jadi a'dha'ahu. Kalau dibaca arba'ata jadi maf'ul, kira-kira bisa nggak? Ghosala ini fi'il fa'il. Soalnya kan kalau dari segi artinya itu seandainya ada 4 orang yang membasuh gitu Pak, berarti kan 4 orangnya itu jadi fa'il. Oh iya bisa. Betul. Ya, bisa jadi lebih tepat karena itu a'dha ini yang lebih tepat jadi itunya ya. Jadi objek ya jatuhnya ya. Iya Pak. Ya. Oke, boleh. Itu bisa, tapi ada juga yang memasukkannya dia itu kepada dia sebagai fi'il fa'il. Jadi artinya nanti kalau seandainya dibasuh oleh 4 orang, jadi a'dha ini bukan menjadi itunya, tetapi udah menjadi menyatu dengan arba'ah itu, 4 anggota. Tapi kayaknya lebih tepat memang arba'atu ya, bukan arba'ata ya. Jadi fa'il ya. Walau ghosala arba'atun, walau ghosala arba'atu a'dha'a, sehingga menjadi a'dha'a ya. Lebih tepat fa'il atau maf'ul nih? Fa'il ya? Fa'il Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita ambil kesepakatan berarti fa'il ya. Intinya kalau dalam kitab itu terserah kalian mau kira-kira yang paling cocok yang mana, bisa jadi dalam satu kondisi tertentu berbeda, tergantung sudut pandang. Oke lah fa'il sekarang ini. Oke, betul ya fa'il. Jadi arba'atu, walau ghosala arba'atu a'dha'ahu ya. A'dha'ahu sekaligus mudhaf berarti dia maf'ul sekaligus mudhaf. Oke, silakan. Yang lain ada lagi yang menanggapi? Maaf Pak, kayaknya itu bukan mudhof ilaih ya Pak. Yang mana?
Yang arbaatun. Jadi walau ghasala arbaatun a'dha'ahu gitu, Pak. Walau ghasala Arbaatun. terus enggak, maksudnya a'dha'ahu itu nanti menjadi mudhaf ilaih. Oh, yang itunya. Iya, Pak. Ya, kalau kita tadi ambil kesepakatan bahwa itu dia maf'ul, jadi fa'il gitu. Jadi a'dha'ahu itu fi'il fa'il mudhafun ilaih ya. Iya, Pak. Oke, yang lain silakan. Udah jelas nih. Jadi 6 pardudu. Oke, silakan. Tapi saya masih agak sedikit ngeganjel, Pak, dengan maknanya gitu. Oke, silakan, ada yang mau membantu? Wulan, Aminah. Makna yang mana Kak Yunita, yang terakhir itu ya? Enggak, Kak Uti, makna dari sini kan yang keenam itu adalah tartib dalam wudu gitu. Alama itu apa sih? Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas gitu. Al wajhul ladzi, yaitu wajah yang telah zakarona, yang telah kita omongin gitu. Fi adil furudi, dalam fardu-fardu wudu. Kalau nasya, nah dari situ tuh Kak, maksudnya pengertiannya gitu Kak. Dari nasihat. Iya. Dari sini aja kan, dari tartib fil wudu, dari situ aja deh. Saya jelaskan sedikit. Mohon Bapak sama teman-teman mohon koreksinya. Ya, silakan. Yang keenam ini kan tertib. Kan udah tadi udah dijelaskan kan, pelaksanaan wudhu kan udah jelaskan 1 sampai 5. Terus yang terakhirnya adalah tertib urutannya. Dalam pelaksanaan wudhu itu harus tertib. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya pada sebutan wudhu sebelumnya. Kalau nasihat tertibah, maka kalau seandainya lupa orang yang berwudhu ini tidak tertib, lam yakfi, maka tidak tercukupi. Berarti kalau tidak tercukupi, tidak terpenuhi, jadi dia tidak sah. Berarti harus tertib gitu Kak. Terus ini yang terakhir ini tadi emang agak sulit sih Kak. Walau gue salah. Maksudnya gini, jadi tertib itu gini loh. Tertib itu kan tadi udah betul tadi dibacakan. Tertib mana nih? Coba lihat kursornya. Fil wudu'i alama alladzi dzakarnahu fi adil furudi. Jadi tertib itu sesuai dengan apa yang telah disebutkan di awal tadi itu. Maksudnya dari wajah, niat, wajah, kemudian tangan, kaki, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, apabila falau nasyat tertib lam yakfi. Artinya, maka jika lupa tertib, kalau bahasa terjemahan bebasnya begitu, nggak mesti terlalu terpaku dengan. Kalau jika lupa tertib, artinya dia nggak tertib lah, maka dia tidak sah wudunya. Nah, walau ghasala arba'atu a'dha'ahu daf'atan wahidah. Kalau terjemahan bebasnya gini. Tetapi jika seseorang membasuh semua anggota wudhu sekaligus, misal wajah, tangan, yang mungkin 4 itu sekaligus, maka yang dihitung itu, maka yang sahnya hanya 1 yang membasuh wajah saja, bukan yang lain, gitu loh maksudnya, Yunita. Kalau diterjemahkan secara bebas. Jadi 4 ini maksudnya 4 itu ya, semua anggota. Berapa sih anggota tubuh kita hitungannya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ya jatuhnya. Berapa, 5 atau 4? Maksudnya ini hanya jika kalau terjemahan bebasnya, jika seseorang membasuh semua anggota wudhu sekaligus, tidak wahidah, secara sekaligus, maka yang sah itu adalah yang membasuh wajahnya saja. Maka yang sahnya adalah yang membasuh wajah saja, tidak yang lainnya. Enggak dengan karena akan dihitung sebagai 1 itu. Jadi nggak bisa maksudnya berwudu itu kalau
secara sekaligus langsung ke seluruh anggota tubuh, misal langsung antara tangan kayak nyebrung ke kamar kemana itu misalnya pakai pakai apa namanya, pakai itu kurang lebih makna tartib itu. Jadi tartib itu secara umum intinya adalah dia harus berurutan seperti yang fi adil furud seperti disebutkan dalam perwudu itu. Kalau dia lupa maka tidak sah wudunya. Kemudian ketentuan selanjutnya, jika seseorang membasuh semua anggota wudunya secara sekaligus, daf'ah wahidah, maka yang sah itu adalah yang membasuh wajah. Ya, maka yang sahnya adalah yang membasuh wajah saja, bukan yang lain. Jadi itu ya. Jadi terjemahan itu memang ya enggak, itu sebabnya sampai ada jurusan tarjamah dalam kuliah, dalam fakultas humaniora, bahasa dan adab dan humaniora itu. Karena memang karena menerjemahkan juga ada ilmunya tersendiri. Bisa jadi kita lihat secara sekilas ini, makanya nanti perlu kita juga belajar sebenarnya kalau ada waktu lebih itu untuk metode tarjamah. Kalau ada yang tertarik dengan dunia tarjamah itu sangat ribet sekali. Terkait dengan bagaimana cara menerjemahkan dan sebagainya. Tapi intinya itu ya, nggak bisa kalau tertib itu secara sekaligus, satu intinya. Kedua, tidak bisa juga lupa tertib. Itu aja dua itu intinya, Yunita. Satu, tidak boleh secara sekaligus. Yang kedua adalah tidak boleh ada yang didahulukan di atas ke bawah. Jadi harus berdasarkan adil furud yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi itu ya. Silakan ada yang Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, ya, ada yang mau menambahkan? Pak, di Kak Farida dia punya bukunya gitu, Pak, kayak terjemahannya gitu nggak, Kak Farida, yang Kakak kirim ke Coba. Iya, Pak. Apa kalau versi terjemahnya gimana? Tertib atau urut dalam berwudu sesuai dengan urutan fardu yang telah ditetapkan. Seandainya seseorang berwudu lupa mengerjakan fardunya secara tertib, maka fardunya tidak sah. Demikian juga jika seorang yang sedang sakit kemudian diwudukan atau dibantu untuk berwudu oleh keluarganya. Misalnya terdapat satu orang membasuh muka, satu orang membasuh telinga, satu orang mengusap kepala, dan satu orang lagi membasuh kedua kaki. Maka dari keempat orang tadi yang dinilai atau dapat menghilangkan hadas yaitu hanya wajah. Iya, Pak, yang bagian muka saja. Sedangkan yang lain ini versi siapa ini? Karangan siapa itu? Karena ada beberapa memang di bagian ini kita perlu syarahnya. Syekh Syamsuddin Abu Abdillah. Syekh Syamsuddin Abu. Karena memang dalam pengambilan istinbat hukum akhirnya bisa jadi berbeda. Oke, terima kasih. Ini saya butuh juga nanti kayak terjemahan, kalau ada yang punya terjemahan yang versi, karena memang kita kan tidak terlalu terikat memang dalam kitab kutub, saya lebih kepada tapi memang perlu dalam kondisi-kondisi tertentu untuk kita juga pelajari makna di balik yang kita baca. Oke, tapi yang lain nggak ada masalah ya dari tadi ya, Farida. Jadi dibantu dalam kasus orang sakit gitu ya? Iya, Pak. Silahkan, ada lagi yang lain? Ini pun saya nemukan lagi nih dalam materi yang lain ini, ada malah agak sedikit berbeda nih. Kalau ini terjemahnya Syekh Zain, siapa ini terjemahnya? Fikri Hakim, beda lagi nih. Kata tertib, ya kata tertib. Tertib ini masih mana ya? Tertib. Kama dzukira min taqdimi ghuslil wajhi fal yadaini far ra'si far rajulil ittib. Ini syarahnya dia.
Wasadisuha tartibun kama dzikra min taqdimi ghuslil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini lil ittiba'i. Walawin ghamasa muhdisun walau fi ma'in qalilin bi niyatin mu'tabaratin bima marran ajza'ahu min al-wudu'i walau lam yamkus fil inghimasi zamanan yumkinu fi tartib. Naam, law ittasala bi niyatin fashtarata fi tartib haqiqah walau yadurru nisyanu lum'atin aw lum'ain fi ghairi a'dha'il wudu'i bal law kana ala ma ada a'dhahi mani'un kasam in lam yadur. Kama stazharatu syekhuna walau ahdatha walau ajnaba ajza'u al-ghuslu anhuma biniyatin wala yajibu tayaqqunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi ghalabatu dhanbi. Ini kalau ini syarah catatannya dari jadi tartib itu seperti keterangan yang disebutkan, yakni dari mendahulukan membasuh wajah, tangan, kepala, lalu yang terakhir kaki karena mengikuti Nabi. Kalau seandainya seseorang yang berhadas menyelam walaupun di dalam air yang jumlahnya sedikit dengan niat sesuai, yakni dari niat yang bakal sebut mencukupi dari wudhu, walaupun orang tersebut tidak diam di dalam air saat menyelam. Ini lagi sekali banyak ya catatan-catatan, nanti coba kalian buka di Google, saya rasa banyak itu. Ini di apa ini? Fikih. Judulnya adalah fikih populer. Oh sorry, ini versi Fathul Muin ya, sorry. Saya salah baca. Fathul Muin. Beda lagi kalau Fathul Muin. Oke, jadi intinya tadi itu ya dibantu kalau yang itu yang maksudnya kalau dalam kondisi-kondisi tertentu berarti ya Farida ya. Silakan yang lain ada yang mau menanggapi? Sudah. Oke, masih ada? Gimana? Kalau sudah berarti silakan Amina, Wulan, Warsina. Ditutup, Pak. Pak, ditutup atau bagaimana? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Sudah semua? Oke, kalau nggak ada berarti kita cukupkan, ini udah jam 11 lewat 7 menit. Silakan. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.